Halo Dav, Sip, halo Trian. selamat siang. Yoi, siang bro. Ini pakai lu gua berarti ya. Iya dong. This is the Kan, first time aku ngomong lu gua sama orang Dav. Tapi ya em, udahlah ya. em, Nanti kalau misalkan lu guanya versi-versi Surabaya nggak apa-apa lah ya. ya nggak apa-apa dong, santai. Kemarin gue di Surabaya soalnya 9 bulan. Ya, Oh ngapain? kerja kemarin tuh dikit lagi lahiran sih gue 9 bulan kebetulan. Gitu. Oke oke. Oke Dav, jadi seperti yang sudah Dava dan mungkin teman-teman tahu ya. Jadi sekarang aku mengundang salah satu pemuda Indonesia yang bisa Waduh. menginfluence banyak orang gitu Oh kan. my God. Jadi hari ini aku pengen ini sih Dav, karena apa ya, aku juga ngelihat profilmu gitu kan, as a public speaker gitu. Aku pengen ya kita sharing-sharing santai aja kali ya. Pengen Boleh ini dong. sih teman-teman semua mungkin yang sekarang lagi nonton, Hmm, kayaknya apa ya, how important public speaking is lah ya. Jadi Oke. kayak yang ya udah gitulah. Oke, mungkin bisa ini Dav sekarang apa ya, ceritain kesibukanmu lagi ngapain aja Dav. Kayaknya Oke. kayaknya sekarang lagi ini deh, kamu sibuk ya? Enggak sibuk mah. Enggak sibuk kok. Tenang aja. Jadi thank you nih Trian udah mengajak gue untuk ngobrol kayak gini. Gue seneng banget kalau misalkan ada yang ngajak ngobrol kayak gini tuh biasa ya. Nah kesibukan gue, betul gue tuh Dava, kesibukan gue selama ini, sekarang gue lagi kerja di salah satu perusahaan logistik swasta di Indonesia. Gue sebagai HR ya, di divisi HR. Terus juga gue lagi ngambil kuliah, kebetulan nih gue lagi ngambil kuliah lanjutan di salah satu kampus swasta di Jakarta Barat. Terus yang ketiga ya udah gue lagi bikin konten aja tentang public speaking ya. Concern gue di situ sih. Gitu, Bro Oke, Trian. oke. Mantap, mantap. Dav, as I mentioned before ya, lu sebagai seorang public speaker gitu. Hmm, hmm, hmm. Uh, Pertama kali kamu nentuin bahwa, oh kayaknya bidangku nih public speaker nih, itu kapan dan apa sih turning point yang kamu kayak, oke aku harus nekunin bidang ini nih. Oke, jadi kalau misalnya ngomong tentang public speaker ya, mungkin menurut gue kadang-kadang beberapa public speaker di luar sana nih, Tri, mereka itu menjadi public speaker karena kondisinya mereka diharuskan untuk menjadi seorang public speaker gitu. Kenapa? Misalnya yang pertama, simple gini sih, kita pasti pernah ngeliat nih di kelas ada orang yang presentasinya bagus. Ya, Misalnya di sekolah gitu ya, ada orang yang presentasinya bagus. Terus tiba-tiba karena presentasi dia bagus, terus dia diminta untuk jadi MC buat upacara misalnya gitu, ya kan, karena dinilai ada PD-nya gitu, ngomongnya bagus. Terus ternyata unfortunately setelah dia jadi MC upacara, dia jadi MC pensi, ya kan. Terus otomatis kan itu jadi portofolio dia dong selama SMA. Terus pas dia kuliah, unfortunately lagi karena dia udah punya portofolio, ya dia bakal jadi MC terus gitu, karena dia sudah terlihat punya portofolio. Menurut gue sih seorang biasanya public speaker itu terbentuk gara-gara itu sih. Selain memang ada banyak public speaker memang mereka itu berusaha untuk jadi seorang public speaker ya. Tapi kalau gue pribadi gue itu dihadapkan waktu itu dengan kondisi seperti itu gitu. Jadi waktu itu kayak so itu mungkin cerita lo ya Dav. ini cerita gue kebetulan. Jadi ini my opinion ini my humble opinion. Jadi waktu itu kondisi gue jadi public speaker itu adalah dengan kondisi yang harus jadi seorang public speaker gitu mau nggak mau gitu. Gue nggak bisa menolak waktu itu kayak gitu sih. Ya, ya, ya. Terus pas kuliah itu ya itu pas kuliah itu karena pas SMA gue udah lumayan sering nih punya pengalaman buat misalnya MC atau ikut lomba debat misalnya gitu kan seringnya kayak gitu ya. Nah pas kuliah itu gue diminta juga tuh kayak ketahuan gitulah pokoknya kalau gue itu punya portofolio di public speaking tuh. Nah akhirnya hampir semua acara di kampus gue waktu itu terutama di fakultas gue ya minta tolong gue yang jadi MC-nya. Jadi kayak MC terus gitu dari gue awal kuliah sampai gue lulus kuliah. Nah, kalau turning point-nya kapan gue ngerasa gue harus jadi public speaker itu menurut gue pada saat gue itu udah semester 7 sih justru. Jadi kayak pada saat gue semester satu, sorry This dari is 7 my tahun yang passion lalu. gitu ya. Dari 7 tahun yang lalu itu gue ngerasa kayak public speaking ya memang karena gue pikir gue ya udah aja gitu bukan hal yang selalu Hmm. pengen gue lakuin juga enggak. Tapi pas gue semester 7 itu sih pas gue akhir-akhir kuliah itu pas sudah mau sidang skripsi gue ngerasa kayak oke, kayaknya public speaker itu memang harus jadi bidang gue deh karena waktu itu gue ngerasa kan waktu pas kita semester 7 itu kan gak butuh gue waktu itu pas semester 7 gak butuh kerjaan gue cuma skripsi doang kan jadi abis skripsi gue kelar gue sidang udah lulus alhamdulillah gak butuh ngapain ya nunggu wisuda kan so, gue mencoba untuk mencari skill baru kan terus gue mikir nih apakah gue harus menjadi seorang generalis atau menjadi seorang spesialis nih waktu itu kan gue mikir kan
Gue menelaah nih, kira-kira gue udah punya skill apa aja ya gitu. Which is gue masih belajar semua ya. Terus gue merasa kayaknya daripada gue mencoba untuk mencari skill baru, lebih bagus skill yang udah gue punya sekarang gitu, kayak gue improve aja gitu, gue maksimalkan dengan potensi yang gue miliki, dengan potensi seadanya yang gue miliki, gue coba untuk maksimalkan aja waktu itu gitu. Jadi kayak gue pikir dari kegiatan gue yang paling sering gue lakukan tuh public speaking ya. Jadi kayak ya udah, gue dari situ gue memutuskan kok kayaknya gue pengen jadi seorang content creator yang ada di bidang public speaking gitu, edukasi di bidang public speaking gitu sih Tri. Kalau turning point-nya Siap-siap. pas itu sih, pas lagi gabut lebih tepatnya. Oke. Jadi menurut gue sih sebenarnya apa ya, not only just a lucky journey sebenarnya. Kalau misalkan kan kayaknya orang-orang kayak anak muda sekarang tuh bingung ya buat nentuin apa sih skill yang bisa mereka improve gitu. Yes. Tapi based on your story nih, kan satu kayak apa ya, sesuatu hal yang mungkin tiba-tiba kamu temuin, tapi public speaking itu bukan suatu hal yang mudah sih menurutku, kayak yang nggak semua orang tuh bisa mendalami ini gitu. So sebenarnya selain tiba-tiba muncul di kehidupanmu gitu kan, tapi sebenarnya kamu juga punya potensi untuk itu. Nah kalau untuk public speaking sendiri nih Dav, sebenarnya apa sih enaknya menjadi seorang public speaker gitu sampai kamu memutuskan untuk oke, this is one of my skill yang harus aku improve gitu. Iya. Kalau waktu itu gue mikirnya gini sih sebenarnya. Kita punya 10 ide nih misalnya Tri. Dalam hidup kita punya 10 ide nih, ya kan? Let's say kita punya 10 ide. Terus kita itu pada saat kita mau mengungkapkan ide kita, let's say kita dalam kondisi di mana kita lagi ada meeting besar nih misalnya gitu ya. Terus pada saat lagi meeting besar itu kita punya 10 ide. Terus waktu pas kita mau sampaikan ide itu, sesimpel kita takut gitu, ide kita tuh nggak bener, sesimpel kita takut salah pada saat kita mau mengemukakan. Akhirnya yang kita sampaikan, ya udah gue punya 10 ide, yang gue sampaikan cuma 2 atau 3 aja deh gitu. Terus gue sampaikan misalnya di forum, oke saya punya ide 1, 2, 3, terus ternyata ide gue yang 1, 2, 3 ini nggak diterima sama forum gitu. Padahal sebenarnya gue masih punya 7 ide lain gitu ya. Maksud gue yang pengen gue sampaikan di sini adalah sayang banget gitu. Cuma gara-gara gue ngerasa misalnya nggak pede, which is itu salah satu barriers dalam public speaking ya, merasa gue takut salah, which is itu juga salah satu barriers dalam public speaking, dan kemudian gue orang jadi nggak tahu bahwa gue tuh punya ide yang banyak untuk bisa disampaikan gitu. So goals gue untuk bisa berpublic speaker ini lebih kepada gue ingin menyampaikan ide gue secara clear dan jelas sehingga orang tuh benar-benar tahu apa yang ingin gue lakukan dan apa yang gue minta dari mereka, seperti itu sih. Dan gue pikir ini banyak banget terjadi communication barriers ini sih menurut gue di Indonesia khususnya, karena gue punya beberapa teman yang study abroad nih. Dan mereka juga bilang sama gue, orang Indonesia tuh pinter-pinter banget loh, bro. Cuman masalahnya adalah kita itu nggak pinter dalam berpresentasi gitu. Kayak banyak orang Indonesia di luar negeri ini, mereka tuh pinter secara kompetensi, tapi nggak pinter dalam berpresentasi, sehingga kompetensinya bagus, nggak diikuti dengan penyampaian materi yang bagus gitu. Sehingga ya itu jadi tantangan kita sih sebenarnya menurut gue pribadi sih, gitu. Itu sih. Oke. Jadi memang apa ya? Nggak tahu, ini sedikit curhat sih sebenarnya. Kalau waktu aku dulu pernah pengalaman ya waktu short program gitu kayaknya. Memang sih sebenarnya ini sih apa, ide-ide orang Indonesia tuh mostly emang bagus-bagus gitu. Cuman karena dan sebenarnya bahasa Inggrisnya juga good loh. Tapi emang mereka apa ya istilahnya? Lebih ke takut untuk menyuarakan opini mereka. Kalau misalkan opini mereka kayaknya ini ece-ece deh, takut kayak yang kurang wah atau kurang good gitu kan. Nah, seperti yang Dava lo udah katakan tadi Dav ya, kayak how important public speaking is gitu untuk orang-orang yang memang apa ya istilahnya. Kalau kita bicara tentang public speaking untuk orang-orang yang kerja di depan layar nih, misalkan kayak MC dan sebagainya, kan pasti ya sangat penting lah ya gitu untuk menginfluence banyak orang. Betul. Tapi kalau untuk orang-orang yang bekerja di balik layar nih, kayak produksi atau orang yang nggak perlu tampil di depan umum tuh sepenting apa sih gitu? Oke. Menurut gue sih di depan layar atau di belakang layar, the importance is at equal place gitu sih. Mereka itu sama-sama important sih. Kenapa? Soalnya kalau di depan layar memang kita terlihat secara langsung gitu ketika kita lagi public speaking ya. Jelek atau bagusnya public speaking kita akan langsung kelihatan. Tapi once itu di belakang layar ya, teman-teman semuanya, kan kita harus tahu bahwa ketika ada MC misalnya lagi MC di depan layar, pasti harus didukung sama tim yang kuat di belakang layar kan. Nah sekarang kita ngeliat aja misalnya tim produk kita lagi ngelakuin event apa gitu, tim produksinya itu punya ketua pelaksana yang mungkin secara komunikasi nggak jelas gitu ke timnya gitu, otomatis acara itu bakal kacau kan. Maksud gue di sini adalah
ini sama-sama dibutuhkan karena ini akan menjadi hal yang terintegrasi gitu antara orang di balik layar ataupun orang di belakang layar. Misalnya sesimpel gue kerja sekarang juga di belakang dan di depan layar gitu at the same time. Jadi di belakang layar itu gue lakukan meeting banyak banget dengan orang-orang lintas departemen di kantor gue, dan di depan layar adalah gue sering jadi representatif buat jadi MC untuk acara eksternal kantor gue biasanya gitu. Dan ini gue rasain banget ketika gue punya tim yang mereka itu solid secara komunikasi gitu, dan ketika gue punya tim yang mungkin ada banyak communication barriers gitu di dalam tim itu, sehingga menurut gue ini menjadi satu hal yang equal gitu importance-nya di balik dan di depan layar gitu sih. Karena ya intinya menurut gue sih kita nggak bisa berpaku pada punya ide aja udah cukup gitu, tapi kita punya ide dan kita harus bisa sampaikan, karena ide itu tidak akan menjadi ide yang diketahui sama orang lain ketika kita tidak sampaikan gitu. Dan bagaimana cara menyampaikannya, belajarlah public speaking gitu. Karena kan ketika kita menyampaikan ide, kita nggak hanya menyampaikan ide pada satu orang, biasanya kan ada banyak orang yang akan kita sampaikan gitu. So kita belajarlah public speaking untuk bisa memberikan ide kita dengan bagus sih, kalau menurut gue gitu sih, Tri, my humble opinion ya. That's true. Oke. Setuju sih, Dav. Kayak skill komunikasi ya, lebih ke skill komunikasi gitu. Kalau orang di balik layar nggak punya skill public speaking yang baik juga, kayaknya koordinasi itu juga susah gitu dilakukan gitu kan. Nah, Dav, Betul. ngomongin tentang public speaking nih, kan orang ngomong gitu kan ya. Saya kalau seorang public speaker kayaknya mostly tiap hari ngomong gitu aja kan ya. Nah, pernah capek sih, Dav? Maksudnya kan orang kayaknya naik turun ya moodnya gitu, kayak pernah nggak di titik kayak you have to be a good public speaker tapi kamu dalam kondisi yang kayaknya nggak mood buat ngomong, kayak nggak mood buat ketemu orang gitu. Gimana sih cara menanggulangi itu gitu? Iya, banyak sering sih kayak gitu. Apalagi kan kalau gue pribadi ini gue introvert banget nih ceritanya tadi. Jadi jadi kan kita tahu ya, introvert itu kan tentang cara kita mengambil energi dari orang gitu ya. Misalnya kita extrovert ya, kita mendapatkan energi yang banyak itu dari kita bertemu dengan orang banyak gitu. Once kita introvert itu kita mendapatkan energi ya dari misalnya kita bersemedi misalnya gitu. Itu kita kayak lagi sendirian gitu ya. Sendirian. Dan gue tipikal orang yang kalau udah ngomong sama banyak orang tuh pasti capek sih, pasti tepar sih. Ini mungkin buat teman-teman dekat gue, mereka tahu banget. Ketika gue udah nge-MC di acara-acara, makin besar acaranya makin tepar gue setelah nge-MC gitu. Jadi kalau misalnya ditanya pernah capek atau enggak, menurut gue sih bukan di kita pernah capek atau enggaknya, karena setiap nge-MC itu pasti capek sih. Apalagi kita harus kayak, gue sebagai orang yang kadang-kadang gak pede juga dengan diri gue harus memaksa diri gue buat pede gitu. Apalagi udah bertitle gue jadi content creator di bidang public speaking saya gitu. Sekelas Dava masih gak pede ya? Enggak gitu. Gue biasa aja bro sebenarnya. Gitu. Nah, menurut gue yang penting tuh bukan masalah kita capek atau nggak capek, tapi bagaimana cara kita mengovercome kita agar tidak terlihat capek pada saat kita lagi public speaking gitu, dan bagaimana cara kita mengatasi rasa lelah kita itu sih. Karena biasanya menurut gue public speaker yang bagus itu adalah mereka yang selalu tahu bagaimana caranya overcome nervousnya mereka, overcome capeknya mereka gitu. Karena sering kok gue dalam kondisi yang capek gitu pas mau ngomong. Ini aja kayak semalam gue baru tidur jam 3 pagi, jam 4 pagi, terus gue bangun jam 6 pagi, dan gue dalam kondisi capek banget, tapi menurut gue when it comes to public speaking, you need to speak properly gitu. You need, nggak ada alasan lo capek atau nggak capek tuh. Yang jadi concernnya adalah ide lo tuh harus disampaikan dengan bagus gitu. Masalahnya itu sih. Gitu. Jadi that's how you manage your anxiety, that's how you manage your nervousness, terus how you manage your kecapean lu gitu, misalnya gitu, fatigue lu gitu sih kalau gue. Mantap. Oke. Dev, menurut lu nih, kan lu juga mention kan tadi kalau lu tuh introvert gitu kan, bukan orang yang extrovert gitu. Dan ya bagaimana cara mengambil energi dan sebagainya tadi. Nah, kalau menurut lu sendiri nih, orang-orang yang sekiranya apa ya istilahnya, mungkin lebih ke pemalu banget dan nggak biasa ngomong nih sama orang lain. Is it possible mereka bisa jadi seorang public speaker or not? Oke. Sebelumnya gue harus note dulu ya, kalau introvert sama pemalu yang gue tahu tuh beda ya. Itu sesuatu hal yang berbeda. Introvert tuh bukan berarti pemalu, karena kalau misalnya introvert tuh pemalu, Raditya Dika itu kan introvert ya. Maudy Ayunda juga introvert ya. Tapi mereka nggak malu kan untuk menyampaikan materi mereka gitu. So gitu. Nah kalau kita ngomongin tentang orang pemalu ya kan, which is ini kayak dia adalah orang pemalu, dia takut buat ngomong depan orang gitu. Menurut gue ini sangat possible sih untuk bisa kita hilangkan pemalunya, karena gue pernah punya cerita. Jadi gue waktu pas kuliah punya satu teman gue yang kalau ngomong tuh kecil banget, Ri. Jadi kalau ngomong tuh kecil banget dan gak kedengeran gitu. Karena apa? Karena dia takut kalau mau ngomong sama orang, takut salah ngomong gitu.
Dia takut salah ngomong kalau ngomong sama orang. Terus yang berakhir pada setiap lagi presentasi di kelas, materi yang dia sampaikan tuh nggak jelas gitu. Kayak ini ngomong apa sih? Udah suaranya kecil banget. Udah gitu dia ngomong cuma seadanya banget. Terus gue sempat ngomong sama dia kan, bro, gue bukan apa-apa nih ya, gue bukan apa-apa. Gue itu ketika mendengarkan lo presentasi, bukan masalah presentasi lo itu lo takut untuk menyampaikan atau enggak, tapi gue sebagai orang yang mendengarkan, gue butuh ilmu dari lo gitu. Sekarang kalau lo tidak bisa menyampaikan dengan bagus, ilmu apa yang bisa gue dapat gitu? Buat apa gue udah di kelas lama-lama dengerin lo presentasi gitu? Cuma buat biar lo dapat nilai. Nggak sesimpel itu menurut gue gitu. Terus gue bilang kayak sama dia, sebenarnya masalah lu apa sih bro gitu. Terus dia bilang kayak, gue tuh takut dah buat ngomong gitu. Gue tuh takut kalau misalnya gue ngomong tuh orang jadi gak suka gitu sama gue. Gue takut ketika gue ngomong, omongan gue salah terus habis itu menyinggung perasaan orang lain. Terus gue bilang kayak, in my humble opinion bro, ketika lu ditugaskan untuk menjadi seorang public speaker, which is lu harus ngomong di depan umum ya, tugas lu itu adalah untuk menyampaikan informasi yang akan lu sampaikan gitu. Tanpa mau sampaikan, takut akan salah, akan informasinya nggak bener gitu. Jadi menurut gue, ketika lu udah takut dan lu tidak mau melaksanakan public speaking lu dengan bagus, yaitu misi lu di situ sudah gagal gitu. Gitu. Karena gue sebagai audiens berharap mendapatkan informasi yang baru dari seorang public speaker, itu selalu gue bilang kan. Jadi menurut gue sih daripada lu takut, daripada lu malu, ya kan, mendingan lu lebih ke mengganti why lu gitu. Kenapa lu harus berpublic speaking dari yang kayak gue public speaking cuma buat melunturkan tanggung jawab. Jadi ke gue public speaking itu karena gue mau menyampaikan informasi yang bermanfaat gitu. Sehingga ketika kita punya why yang seperti itu, otomatis kita bakal kayak oke, gue mau menyampaikan sesuatu yang bermanfaat buat orang banyak, sehingga cara penyampaian gue juga harus bisa lebih lugas dan lebih luwes dan lebih jelas gitu. Karena orang nggak bakal dapat manfaatnya kalau misalnya gue nggak bisa menjelaskan dengan baik gitu. Sehingga why gue nanti nggak kena di awal gitu. Jadi kayak find your why-nya gitu sih. Nah terus setelah gue kayak jelaskan gitu ke dia coba kayak oke Dav, lu coba tolong bantu gue ya, bisa nggak sih gue improve gitu dari materi-materi dari apa momen-momen dia presentasi di kelas. Terus gue bilang oke, gue akan coba monitoring ya, gue akan coba kasih feedback setiap lu presentasi gitu. Terus ternyata in the end of our semester, menurut gue dia one of the best presenter sih jadinya gitu. Kayak mau jadi one of the best presenter gitu, kayak wah keren banget nih orang gitu. Kayak tadinya nggak malu banget, yang kayak kalau misalkan ngomong cuman kayak halo semuanya, halo bapak ibu semuanya, jadi kayak halo teman-teman semuanya, apa kabar? Hari ini aku mau ngasih tahu materi ini gitu. Mantap. Menurut gue pemalu atau nggak pemalu itu bisa dirubah sih. Cuman baik lagi, pemalu itu datang dari diri kita sendiri. Yang ngerasain kita, yang susah juga gara-gara kita malu kita sendiri gitu. Jadi ya jangan bikin susah diri sendiri gitu. Menurut gue gitu sih. So everyone can be seorang public speaker ya. Menurut gue ya sih, as long as they want to try. Yes. Baik lagi orangnya masing-masing sih. Kan. Ya. Tapi menurut gue nih Dav, hal tersebut tuh nggak semudah itu sih sebenarnya. Maksudnya kayak beberapa orang kayaknya banyak faktor sih sebenarnya. Kan kau lu tuh merasa apa ya? Misalkan you have to be a good public speaker nih, misalkan nggak usah kayak nggak usah mikirin tentang seperti apa dirimu gitu. Tapi banyak orang tuh yang ngerasa kayaknya aku nggak pantas deh, kayak merasa insecure dan lain sebagainya gitu loh. Maksudnya mereka masih mikirin tentang apakah mereka bisa diterima di orang lain gitu ketika mereka berbicara gitu kan. Kesulitan itu sih yang sebenarnya mungkin dialami banyak orang. Kalau misalkan untuk ngomong sih sebenarnya maksudnya manusia kan pasti punya ide ya, maksudnya punya opini masing-masing, dan kayaknya kalau misalkan mau ngomong juga, maksud gue gini, misalkan satu orang yang memang dia pemalu nih, tapi ketika dia ngomong sama orang yang udah kenal kayaknya juga lancar-lancar aja gitu. Ya, betul. Berarti kan harusnya ketika mereka ngomong depan umum juga se-easy itu kan untuk bisa mengutarakan opininya gitu. Mestinya gitu, betul.